bosan. Pada goblok. Maaf ya teman-teman. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami adalah saudara kembar. tapi sekandung. Iya, kembali. Kami adalah saudara kembar. Tapi tak sekandung. Yeay. Dadah. Baik, kami dari kelompok 9 Pada mata kuliah komunikasi antar manusia dengan tema level-level komunikasi. dan kami mengambil studi kasus yaitu level-level komunikasi yang terdapat di dalam penyelenggaraan SSD Putra Harapan K. Ya, itu adalah materi dari kami. Mari kita simak materinya dengan bersama. Tapi jangan kaget ya, kita nanti akan menyampaikan materi 180 derajat dari saat ini. Iya, berubah total sikap kita yang receh seperti yang saat ini terjadi itu nanti akan berubah 180 derajat. Jadi jangan kaget ya buat teman-teman nanti. Ya, jangan kaget ya. Bisa apa cuma buat mukaddimah aja. Nanti pas waktu materi disampaikan akan ya tahu lah sendiri nanti. Kok saya serius kok tuh? Urung ya. Oh iya, serius. Siap. Baik, mari kita simak video dari kami. Check it out. Baik, pembahasan dari level-level komunikasi yaitu ada 6 pembahasan. Yang pertama adalah komunikasi intrapersonal. Yang kedua ada komunikasi interpersonal. Yang ketiga ada komunikasi kelompok. Yang keempat ada organisasi antar kelompok atau asosiasi. Yang kelima ada komunikasi organisasi. Dan yang keenam ada komunikasi dengan masyarakat secara luas. Pembahasannya. Yang pertama adalah komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal ini atau biasa disebut komunikasi intrapribadi adalah proses penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi dalam diri sendiri. Sebagai contoh, biasanya kita melakukan perbincangan atau pembicaraan dalam diri kita, baik itu berbicara lisan sendiri atau berbicara dalam hati, itu masuk ke dalam komunikasi intrapersonal. Tujuannya apa? Komunikasi intrapersonal ini mendapatkan suatu simbol-simbol atau suatu pesan yang nanti diolah untuk disampaikan ke komunikan. Jadi di tahap atau level komunikasi intrapersonal ini adalah proses mengolah pesan yang nantinya akan disampaikan oleh individu kepada komunikan. Ya, yang nantinya ini akan ke tahap atau level selanjutnya. Tahap atau level selanjutnya adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain atau dari seorang komunikator kepada komunikan. Menurut pengertian yang saya jelaskan ini, jadi komunikasi interpersonal itu adalah suatu penyampaian pesan atau pertukaran informasi yang terdapat makna, dan nantinya komunikasi ini akan menimbulkan atau membuahkan feedback atau timbal balik dari komunikan kepada komunikator. Lalu level atau tahap selanjutnya adalah komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok yaitu kegiatan komunikasi yang berlangsung di antara anggota suatu kelompok pada tingkatan masing-masing individu yang berperan sesuai kedudukannya dalam kelompok. Semisal suatu organisasi kemasyarakatan atau organisasi di lingkungan sekolah.
Jadi komunikasi kelompok ini, jadi organisasi kelompok ini bisa dikatakan sebagai perluasan dari level komunikasi interpersonal atau antar pribadi yang merupakan komunikasi yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, misalnya berbagi informasi, pemecahan masalah, hingga mengidentifikasi karakteristik masing-masing anggota secara tepat. Lalu berikutnya adalah komunikasi antar kelompok sosial. Komunikasi antar kelompok sosial ini adalah kegiatan komunikasi yang berlangsung antara suatu kelompok dengan kelompok lain atau dengan suatu asosiasi dengan asosiasi lainnya. Jumlah pelaku yang terlibat dalam komunikasi jenis ini hanya 2 orang atau beberapa orang, tetapi masing-masing membawakan perannya sebagai wakil dari kelompok sosial tersebut. Komunikasi organisasi pada umumnya membahas struktur dan fungsi organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi dan proses pengorganisasian, serta budaya organisasi tersebut. Organisasi ini sebagai kerangka menunjukkan adanya pembagian tugas antara orang-orang di dalam organisasi dan dapat diklasifikasikan sebagai tenaga pimpinan dan tenaga yang dipimpin. Yang terakhir yakni komunikasi dengan masyarakat luas. Komunikasi dengan masyarakat luas ini adalah komunikasi yang ditujukan untuk masyarakat luas atau kepada khalayak ramai. Bentuk kegiatan komunikasinya dapat dilakukan dengan 2 hal atau 2 cara, yaitu yang pertama komunikasi massa yang melalui media massa, dan yang kedua komunikasi tanpa melalui media massa. Komunikasi melalui media massa seperti contohnya menggunakan media radio, televisi, atau internet. Lalu yang komunikasi tanpa menggunakan media massa itu seperti hanya orang yang berceramah atau berpidato. Baik, untuk studi kasusnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Suryo Panuntun. Saya silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Suryo Panuntun akan melanjutkan penjelasan dari Mas Aji tadi. Ini lebih mengarah kepada studi kasusnya ya. Kami dari kelompok 9 mengambil kasus yaitu kejuaraan Putra Harapan SSB Putra Harapan Cup, atau dapat dikatakan Piala SSB Putra Harapan. Tadi sudah disinggung bahwasanya level-level komunikasi itu ada 6. Yang pertama komunikasi intrapersonal, yang kedua komunikasi interpersonal, dan yang ketiga komunikasi kelompok, keempat komunikasi antar kelompok, yang kelima komunikasi organisasi, dan yang terakhir yaitu komunikasi dengan masyarakat luas. Baik, lalu apa hubungannya dengan studi kasus yang diambil tersebut? Semisal tadi kan kami dari kelompok 9 mengambil kasus kejuaraan SSB Putra Harapan Cup. Nah, di dalam penyelenggaraan sebuah kejuaraan itu kan berangkat dari ide seseorang. Pasti kan seperti itu. Jadi awal mula dari ide itu pasti muncul dari salah seorang. Semisal ide dalam mau menyelenggarakan kejuaraan
tadi dari pelatih itu mengangan-angan, dari pelatih SSB Putra Harapan itu mengangan-angan wah enaknya seperti apa ini untuk mengembangkan SSB ini supaya SSB ini terkenal di masyarakat luas ini seperti apa. Nanti kan kalau apa namanya terkenal itu otomatis kan akan ini kan SSB identik biasanya digunakan untuk bisnis, untuk mencari uang. Nah itu ya pelatih ini berinisiatif ini, wah apa enaknya diselenggarakan sebuah kompetisi atau kejuaraan. Nah dari pemikiran tersebut pelatih ini kan pasti punya ofisial ya, punya pendamping atau punya anak buah, sekretaris atau bendahara. Nah diomongkan, diusulkan, disarankan kepada ofisialnya tersebut, wah enaknya untuk kemajuan atau untuk berkembangnya SSB kita ini semisal diadakan kejuaraan gimana, biar nanti itu SSB kita berkembang. Kalau berkembang jadi terkenal, kalau terkenal kan nanti bisa, nah itu tujuannya kan dapat uang banyak, misal seperti itu secara vulgarnya. Nah pada saat pelatih yang awal tadi merenung di dalam mencari atau mengangan-angan gimana berkembangnya SSB ini, bagaimana supaya terkenal. Nah itu kan terjadi yang namanya komunikasi intrapersonal, dialog diri, komunikasi di dalam dirinya pelatih itu sendiri. Jadi yang bertanya si pelatih itu sendiri, yang menjawab juga si pelatih itu sendiri, itu namanya komunikasi intrapersonal. Dan saat pelatih itu menyampaikan unek-uneknya, menyampaikan dari renungan komunikasi dialog yang dialami oleh diri pelatih tersebut kepada ofisial, kepada bawahannya, itu dinamakan komunikasi level kedua tadi, interpersonal, yaitu merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain, penyampaian pesan dari pelatih tadi ke ofisial. Nah itu interpersonal. Dan yang setelah pelatih ngomong kepada ofisial, ternyata ofisial setuju. Setelah setuju, wah ya nanti enaknya kita omongkan kepada wali dari anak didiknya di SSB Putra Harapan tersebut. Jadi nanti kita omongkan kepada anak-anak gimana, dan tanggapannya wali murid gimana. Nah pada saat penyampaian antara pelatih ofisial kepada anak buahnya, kepada wali muridnya itu tadi, itu dinamakan komunikasi kelompok. Karena komunikasi kelompok itu tadi adalah kegiatan komunikasi yang berlangsung di antara anggota suatu kelompok. Nah kelompoknya kan SSB Putra Harapan. Nah kelompoknya, anggotanya siapa saja ya, ada pelatih ofisial dan wali murid atau muridnya itu tadi, murid sepak bola itu tadi SSB. Nah setelah itu setelah kelompok ikuti SSB itu, oh ya setuju, semua wali santri dan murid setuju diadakan kejuaraan. Jadi kan itu sepakat, kelompok SSB Putra Harapan itu sepakat mau mengadakan sebuah kejuaraan. Nah setelah sepakat, mereka membentuk panitia, mereka mempersiapkan untuk kejuaraan dan mengundang kepada tim-tim lain untuk mengikuti kejuaraan yang mereka adakan. Nah pada saat biasanya kalau sebelum kejuaraan berlangsung kan ada TM ya, technical meeting. Nah itu kan membahas tentang bagaimana nanti penyelenggaraan kejuaraannya, di mana tempatnya, waktunya kapan, dan ketentuan-ketentuan yang lain. Nah di saat TM itu terjadi, yaitu yang namanya komunikasi antar kelompok sosial. Karena komunikasi antar kelompok sosial ini yaitu kegiatan komunikasi yang berlangsung antara suatu kelompok dan kelompok lainnya. Di kelompok SSB Putra Harapan dengan kelompok-kelompok yang lain tadi, antara satu asosiasi lainnya. Jumlah pelaku yang terlibat dalam komunikasi jenis ini, yaitu komunikasi antar
kelompok sosial ini hanya 2 orang atau beberapa orang. Maksudnya perwakilan gitu. Dari perwakilan SSB Putra Harapan ini, dari SSB ini, jadi perwakilan gitu, nggak semuanya, nggak semua anggota dari setiap tim itu nggak hadir, nggak semuanya, jadi perwakilan itu. Nah itu masuk ke situ. Dan setelah itu terselenggaralah sebuah kompetisi. Nah, di dalam kompetisi ini pun, kejuaraan ini pun dapat dikatakan sebuah organisasi. Karena apa? Organisasi itu suatu perkumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, tujuan istilahnya tujuan yang sama gitu, meskipun banyak anggota di dalamnya. Nah, ini semisal kejuaraan SSB Putra Harapan Cup. Nah, itu kan berarti itu dapat dikatakan sebuah organisasi. Di dalam kompetisi itu, acara itu namanya organisasi. Dapat dikatakan sebuah organisasi mempunyai tujuan bersama, yaitu ingin mensponsorkan, mengiklankan dari setiap tim-tim tersebut. Pasti tim-tim yang ikut di kompetisi itu mereka ingin SSB-nya, klubnya itu terkenal. Nah, itu kan berarti juga dapat dikatakan organisasi. Karena komunikasi organisasi ini atau di sini itu terjadi komunikasi organisasi. Karena apa? Komunikasi organisasi pada umumnya membahas struktur dan fungsi organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi dan proses pengorganisasian serta budaya organisasi. Setelah itu terselenggaralah yang namanya kejuaraan. Nah, di dalam kejuaraan ini pun juga dapat dikatakan sebuah organisasi. Nah, setelah itu terselenggaralah sebuah kompetisi kejuaraan SSB Putra Harapan Cup. Nah, setelah terselenggara, di dalam komunikasi, nah selanjutnya akhirnya kompetisi atau kejuaraan tersebut itu terselenggara. Nah, di saat terselenggaranya kejuaraan ini, kejuaraan SSB Putra Harapan Cup tersebut, disinilah terjadilah sebuah komunikasi organisasi. Karena komunikasi organisasi ini di dalam penjelasannya tadi pada umumnya membahas struktur dan fungsi organisasi. Jadi kayak adanya organisasi sebagai kerangka menunjukkan adanya pembagian tugas antara orang-orang di dalam organisasi itu dan dapat diklasifikasikan sebagai tenaga pemimpin dan tenaga yang dipimpin. Jadi di dalam terselenggaranya kejuaraan tersebut itu ada tenaga pemimpin dan yang tenaga yang dipimpin. Ada peserta dan ada panitia. Maka terselenggaranya kompetisi tersebut ini dapat dikatakan sebagai atau terjadi yang namanya komunikasi organisasi. Yang selanjutnya, setelah kompetisi itu bergulir, setelah kompetisi itu berjalan dan akhirnya diraihlah siapa pemenang dari kompetisi tersebut, siapa yang juara, maka secara tidak langsung pengumuman siapa yang juara di dalam perlombaan atau kejuaraan tersebut itu menjadikan atau menjadi sebuah komunikasi dengan masyarakat luas.
Jadi tercapailah tujuan dari tujuan awal dari si pelatih tadi, yaitu bagaimana SSB kita itu terkenal, dan semisal yang juara ini adalah SSB Putra Harapan, yang juara 1 SSB Putra Harapan. Nah, itu kan secara tidak langsung akan menjadi komunikasi ke masyarakat luas, bahwa mendengar yang juara kejuaraan SSB Putra Harapan Cup kemarin itu siapa? Misal klasik-klasik di masyarakat seperti itu. Oh, Putra Harapan. Nah, secara tidak langsung itu kan menjadi komunikasi kepada masyarakat dengan masyarakat luas. Tadi dijelaskan bahwa komunikasi dengan masyarakat luas yaitu komunikasi yang ditujukan kepada masyarakat luas. Jadi dengan adanya pengumuman juara tadi itu menjadikan, kan banyak itu yang menonton, kan yang di di dalam televisi kan banyak yang menonton dan banyak orang yang melihat, atau masyarakat yang menonton. Secara tidak langsung itu akan menjadi sebuah komunikasi atau iklan sponsor dari SSB Putra Harapan tersebut. Begitu. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan dimaafkan. Untuk selanjutnya waktu dan tempat saya kembalikan kepada Mas Aji. Sekian, terima kasih. Baik teman-teman, presentasi sudah kami sampaikan. Ini waktunya untuk pamit undur diri. Tapi BTW mana ya teman saya yang tadi ya? Kok belum muncul? Salah tempat dulu. Ngawur gak sopan kalau pemirsa. Sorry ya teman-teman, teman saya ini memang pencilaan ya. Ya teman-teman, mungkin cukup itu dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya. Kami ucapkan marhaban ya Ramadan. Maaf ini kan berpuasa. Yang pertama, kami mohon maaf dan dimaafkan. Marhaban ya Ramadan. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Kalau sudah waktunya. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.